Bangun pagi makan salak. Jangan lupa menyikat gigi. Halo kawan pajak, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak tetap selalu sehat dan semangat ya, dimanapun kawan pajak berada. Ketemu lagi kali ini di Siniar KPP Madya Medan, podcast 123, bersama saya, Kori Audita Tampu Bolon, penyuluh pajak di KPP Madya Medan. Nah, kawan pajak kali ini di siniar kita ada yang berbeda nih kawan pajak. Narasumbernya berbeda. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu seorang account representatif di KPP Madya Medan. Halo Kak Aristari Anggraini. Halo Kak Kori. Apa kabar Kak Tari? Sehat dan semangat Kak, seperti yang dibilang tadi. Nah, halo kawan pajak, nama saya Ristari Anggraini, panggilan Tari, saya AR KPP Madya Medan, pengawasan 3. Salam kenal. Ya, ya kawan pajak, hari ini kita akan membahas salah satu proses bisnis yang penting di Direktorat Jenderal Pajak ya Kak Tari, yaitu proses bisnis pengawasan. Nah, nanti kita akan bahas dalam bentuk tanya jawab tentunya dengan narasumber kita yang cantik, Kak Tari. Ya, kita mulai ya kawan pajak dengan tema yuk mengenal proses bisnis pengawasan. Ya, kita mulai ya kawan pajak Kak Tari. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama, boleh ya Kak Tari? Kita mulai. Silakan Kak. Ya, sebenarnya Kak Tari, apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis pengawasan ini? Nah, kalau bicara proses bisnis pengawasan nih Kak, jadi mungkin Tari itu menjelaskannya terkait dari sistem perpajakan Indonesia dulu ya kawan pajak. Jadi sistem perpajakan di Indonesia ini kan self assessment, di mana itu wajib pajak diberikan hak dan kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, terus kemudian melaporkan pajak yang terutangnya sendiri. Nah, untuk memastikan bahwasannya pelaporan tersebut dan pembayaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka perlulah adanya kegiatan pengawasan nih Kak. Nah, kegiatan pengawasan itu adalah serangkaian kegiatan. Jadi, serangkaian kegiatan untuk melakukan pembinaan, penelitian terhadap uh, kewajiban yang telah disampaikan oleh wajib pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum. Seperti itu Kak Fori. Oke Kak Tari, berarti bisa dikatakan seperti bentuk verifikasi begitu ya Kak Tari ya, Benar Kak. terhadap apa data-data yang sudah disampaikan oleh kawan pajak semua. Benar. Iya. Berikutnya ya kawan pajak, kita kan mau masuk nih lebih dalam, kita bahas nih sebenarnya proses bisnis pengawasan ini ruang lingkupnya apa aja tuh Kak Tari? Wah, ruang lingkup pengawasan ini sangat luas Kak. Cuman kalau disamarikan atau menjadikan ruang lingkup yang besar, itu ada 4 Kak. Jadi ada penelitian kepatuhan formil, penelitian kepatuhan material, kemudian kegiatan, permintaan penjelasan data dan atau keterangan, dan yang terakhir adalah kunjungan kepada wajib pajak. Itu Kak. Iya, jadi begitu ya kawan pajak, secara garis besar ada 4 ya Kak Tari, ruang lingkup pengawasan yang diberikan, ini diberikan oleh AR tentunya ya Kak Tari ya? Benar, Oleh seksi pengawasan ya? Iya, benar. Oke, kepada wajib pajak. Nah, kita bahas lebih dalam ya Kak Tari terhadap keempat ruang lingkup tadi. Tadi kan yang pertama adalah penelitian kepatuhan formal ya Kak ya? Benar. Ya, boleh tolong Kak Tari jelasin lagi kepada kawan pajak tentang penelitian kepatuhan formal. Jadi penelitian kepatuhan formal ini adalah penelitian dilakukan oleh petugas pengawas atau yang biasa dikenal dengan account representatif, contohnya saya sendiri, itu meneliti kewajiban yang telah dilaksanakan wajib pajak atas kewajiban-kewajiban formalnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan Kak. Jadi itu contohnya apa ya? Contohnya itu tarik kasih contoh tuh 2 Kak. Jadi ada terkait kelengkapan SPT tahunan dan kemudian adalah ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Jadi kawan pajak kalau terkait kelengkapan SPT tahunan seperti yang sudah dilaksanakan oleh kawan pajak setiap tahunnya, bahwasannya bagi wajib pajak badan itu harus melampirkan laporan keuangan Kak. Jadi minimal itu laporan keuangan ada neraca dan laporan laba rugi. Dan kemudian diatur lebih lanjut lagi nih dalam kalau misalnya perseroan, bahwasanya wajib pajak yang memiliki aset ataupun peredaran usaha sampai dengan 50M, maka harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Dan lebih lanjut lagi apabila ada wajib pajak badan nih Kak yang memiliki transaksi afiliasi atau hubungan istimewa, wajib menyampaikan perhitungan penentuan harga transfernya. Dan yang kedua tadi kepatuhan formal contoh yang kedua adalah ketepatan
waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya SPT tahunan OP itu disampaikan kan batas maksimalnya itu adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya, tanggal 31 Maret ya Kak, Benar, setiap tahunnya. setiap Oke. tahunnya. Dan wajib pajak badan itu batasnya adalah bulan keempat setelah akhir tahun pajak. Dan bagi PPh 2123 itu batasnya adalah tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak dan pelaporannya itu 20 hari sejak setelah masa pajak. Itu Kak Kori contohnya. Oke Kak Tari. Jadi berarti ini kawan pajak, data-data yang dimasukin kawan pajak ke KPP ya Kak Tari ya, berupa SPT. Itu bukan hanya harus diperhatikan kelengkapannya ya, tapi juga harus penyampaiannya tepat waktu ya Kak Tari. Benar, Oke. harus. Itulah nanti yang akan dilakukan penelitian formal oleh AR ya Kak Tari ya. Oke. Ya, kita lanjut kawan pajak ke tadi ruang lingkup yang kedua ya Kak Tari. Tadi ruang lingkup kedua yaitu penelitian kepatuhan material ya Kak Tari. Silakan Kak Tari dijelaskan lebih lanjut. Jadi kawan pajak kalau penelitian kepatuhan material itu terkait penelitian terhadap kewajiban wajib pajak secara material yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya seperti apa? Jadi yang simpel aja, Tari kasih contoh Kak. Ketika wajib pajak badan ini melaporkan peredaran usahanya sekian, maka dari data internal kita akan menyandingkan dengan data pelaporan SPT masa PPN Kak. Jadi namanya equalisasi peredaran usaha. Jadi tugas AR lah untuk memastikan apakah peredaran usaha yang disampaikan telah sesuai atau belum. Itu Kak. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Tari ya kawan pajak. Jadi disinilah bentuk verifikasi ya, verifikasi yang dilakukan oleh AR di dalam penelitian kepatuhan material ya Kak Tari. Jadi data-data yang disampaikan oleh wajib pajak tentu disandingkan mungkin dengan data-data lain gitu ya Kak, apakah sudah sesuai kebenarannya gitu ya Kak Tari. Benar Kak. Nah, kita lanjut ya Kak Tari ke ruang lingkup yang ketiga tadi ya. Ruang lingkup ketiga yaitu permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ini apa maksudnya nih Kak Tari? Nah, disingkat lebih populer itu P2DK. P2DK ya. Jadi permintaan data dan atau keterangan ini merupakan tindak lanjut nih Kak dari kegiatan penelitian kepatuhan formil dan material tadi. Jadi ketika petugas pengawas atau akun representatif melakukan penelitian, ternyata ditemukan adanya mismatch data nih Kak. Jadi perlulah ditindaklanjuti dengan kegiatan P2DK di mana pegawai pajak tadi atau akun representatif wajib memberikan surat untuk mengklarifikasi apakah data tersebut benar atau tidak. Itu adalah kegiatan P2DK dan kegiatan panjang Kak, panjang sekali. Gitu. Oke Kak. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut lagi tentang P2DK ini ya Kak Tari ya. Sekarang kita lanjut lagi ke ruang lingkup tadi yang keempat ya Kak Tari ya. Kawan pajak ruang lingkup yang keempat yaitu kunjungan kepada wajib pajak nih. Boleh Kak Tari itu gimana kalau misalnya kita kunjungan ke WP? Nah, jadi kunjungan kepada wajib pajak ini adalah kegiatan nih Kak yang dilaksanakan oleh petugas pajak. Nah, kalau dalam lingkup pengawasan, jadi petugas pajak ini adalah akun representatif, itu melaksanakan kunjungan kepada wajib pajak, pastinya harus dilengkapi dengan surat tugas Kak yang diterbitkan oleh kepala kantor kita. Jadi kawan pajak ketika dikunjungi ini pastikan bahwasanya pegawainya memang membawa surat tugas. Nah, ruang lingkupnya itu luas Kak. Kalau kita fokus ke kegiatan pengawasan, mungkin bisa Tari bagi menjadi 3 nih Kak. Pertama, kunjungan ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui proses bisnis wajib pajak. Jadi kawan pajak jangan khawatir ketika dikunjungi, mungkin tujuannya adalah hanya untuk mengenal proses bisnis, karena itu sangat bermanfaat nih bagi kawan pajak sendiri ataupun kepada DJP. Jadi supaya DJP dalam melakukan penelitian juga valid nih bagaimana proses bisnisnya, terus kemudian berapakah karyawan di lokasi tersebut dan bagaimana lokasinya Kak. Jadi itu sangat dibutuhkan. Dan yang kedua adalah kegiatan kunjungan bisa dalam pelaksanaan mengkonfirmasi lokasi wajib pajak Kak. Jadi terkadang kita AR menghimbau atau memberikan surat kepada wajib pajak tapi tidak ada feedback nih, tidak ada konfirmasi. Terus ketika kita hubungi ternyata tidak dijawab. Jadi dalam hal ini pegawai pajak atau akun representatif mau memastikan bahwasannya wajib pajak ini masih melaksanakan kegiatan usaha atau tidak, atau apakah lokasinya sudah benar atau tidak Kak.
Nah, dan yang ketiga ini adalah lebih rigid lagi sebenarnya, Kak. Jadi kunjungan ini bisa sebagai tindak lanjut tadi kegiatan P2DK. Ketika surat SP2DK tidak atau belum diberikan klarifikasi dari kawan pajak, maka akun representatif melakukan kegiatan selanjutnya adalah kunjungan nih, memastikan kenapa nih suratnya belum diberikan klarifikasi, Kak. Jadi itulah kenapa pentingnya kunjungan kepada wajib pajak. Oke Kak Tari. Jadi kawan pajak jangan takut ya Kak Tari ya. Benar. Kalau misalnya ada yang datang nih, tapi pastikan dulu periksa surat tugasnya ya Kak Tari ya. Benar, Kak. Ya supaya juga kawan pajak lebih mengenal nih AR-nya siapa sih sebenarnya. Benar. Apa jangan-jangan kawan pajak nggak pernah jumpa sama AR-nya, jadi nggak kenal gitu ya Kak Tari ya. Ya, jadi jangan takut kalau ada kunjungan dari petugas pajak, boleh silakan diperiksa surat tugasnya. Bener nggak itu AR Bapak Ibu gitu ya Kak Tari ya. Kemudian tadi tentu gunanya juga supaya lebih mengenal proses bisnis dari WP ya Kak Tari ya. Jadi AR-nya Bapak dan Ibu seperti Kak Tari ini, AR-nya kawan pajak nih bisa lebih benar nih dalam melakukan pengawasannya karena sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak gitu ya Kak Tari ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih kawan pajak Kak Tari. Tadi ada 4 ya ruang lingkup dari proses bisnis pengawasan kepada wajib pajak. Nah, kalau prakteknya nih Kak Tari di lapangan, sebenarnya bentuk pengawasan yang kita berikan kepada wajib pajak itu seperti apa sih Kak Tari? Nah, berarti kan AR melakukan pengawasan nih Kak. Bagaimana wajib pajak mengetahuinya sedang diawasi ya? Jadi banyak sih Kak. Kan tadi kepatuhan formil dan material, tergantung indikasinya apa, terus tergantung kepatuhan apa yang belum sesuai peraturan nih. Jadi nanti produknya bisa laporan yang dibuat oleh akun representatif, bisa dalam bentuk surat imbauan dan surat SP2DK. SP2DK itu sendiri adalah surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan tadi Kak. Jadi bentuknya bisa dalam 3 hal tersebut. Oke. Jadi sebenarnya harusnya kawan pajak tahu ya Kak Tari ya, sedang diawasi oleh AR-nya nih ya. Oke. Nah, seperti tadi disampaikan Kak Tari nih, tadi di awal ada kita bahas tentang permintaan penjelasan atau data dan atau keterangan ya, Kak Tari tadi kita singkat P2DK ya. Nah, terus ada penerbitan SP2DK dari AR kepada wajib pajaknya. Itu kenapa bisa terbit SP2DK Kak Tari? Nah, tadi yang simpelnya Kak, ada mismatch data sih kalau Tari bilang. Jadi ketika kita melakukan penelitian baik formil maupun kepatuhan material, kita kan menyandingkan data nih Kak, data yang telah disampaikan oleh kawan pajak itu dengan data internal kita ataupun data eksternal yang kita miliki. Nah, DJP Kak akhir-akhir ini memiliki data ini lebih luas lagi cakupannya. Jadi sekarang kita memperoleh data IOI, terus kemudian data rekening, terus kemudian data BC40 Kak. Nah, data pembelian juga ada, data peredaran usaha juga ada, data internal. Nah, dari data-data tersebut itulah dilakukan penelitian oleh akun representatif. Jadi penelitian antara data yang dimiliki oleh DJP dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Contohnya yang tadi image peredaran usaha. Contoh lainnya nih Kak, misalnya data BC40 bagaimana sih digunakan supaya terjadi penelitian nih adanya indikasi ketidakpatuhan. Jadi contohnya BC40 itu kan data penyerahan ke kawasan berikat, tempat penimbunan berikat. Jadi dimiskan dengan data faktur 07-nya Kak. Apabila ada ketidakcocokan atau kurang kecocokan sehingga ada indikasi ketidakpatuhan, maka disitulah terbit SP2DK. Terus yang simpelnya lagi nih Kak, data pembelian. Data pembelian sama dengan peredaran usaha tadi. Jadi menyandingkan data yang ada di SPT tahunan dengan data SPT masa PPN, ada ketidakcocokan nih data pembelian, maka akan diklarifikasi dalam bentuk surat. Suratnya itu namanya SP2DK tadi, Kak. Oke, Kak Tari. Ya, jadi kawan pajak tentu selain data-data yang kawan pajak sampaikan dalam SPT nih, DJP juga punya ya data ya Kak Tari. Banyak data DJP bisa diperoleh dari instansi lain maupun dari pihak lain ya Kak Tari ya. Nah, jadi kawan pajak nanti SPT yang disampaikan oleh kawan pajak itulah yang akan diteliti oleh AR. Apakah dia dibandingkan dengan data-data lain yang diperoleh oleh DJP, gitu ya Kak Tari? Benar Kak. Nah tentu juga kawan pajak apabila mendapatkan SP2DK harus ada bukti-bukti pendukung dong ya Kak Tari untuk menjelaskan data-data yang
disampaikan ya Kak Tari? Harus Kak, harus. Jadi ketika mendapatkan SP2DK mengklarifikasi harus menggunakan data-data pendukung. Jadi Seperti itu. harus lengkap semuanya ya Kak Tari? Harus, kalau enggak akan dilakukan pembahasan berikutnya Kak. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Kak Tari nih, kawan pajak, apabila terdapat misalnya ada mismatch ya Kak Tari, jadi ada ketidakcocokan data antara data yang kita peroleh dengan data SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK nih oleh AR. Nah, terkait penerbitan SP2DK nih Kak Tari, gimana prosesnya? Prosesnya agak panjang. Mungkin lebih ke penyelesaian P2DK-nya ya Kak. Dari penelitian tadi, baik formil maupun material, ada indikasi nih ketidakpatuhan, ataupun ada data yang tidak sesuai yang perlu diklarifikasi, maka terbitlah SP2DK Kak. Jadi ketika sudah terbit SP2DK, kami petugas pengawas atau account representatif wajib menyampaikan kepada wajib pajak. Baik bisa melalui pos Kak, bisa langsung kunjungan langsung disampaikan, ataupun by WA bisa juga, tapi tetap harus dikirimkan melalui formal pos. Nah, ketika sudah disampaikan, wajib pajak punya waktu nih Kak, 14 hari untuk memberikan klarifikasi sejak tanggal surat SP2DK, atau sejak tanggal diterimanya SP2DK, atau sejak tanggal pengiriman SP2DK Kak. Jadi kawan pajak punya waktu 14 hari nih, dan saya sendiri sebagai account representatif berharap nih 14 hari sudah diklarifikasi Kak. Nah, setelah diklarifikasi, apa yang dilakukan? Kami sebagai account representatif melakukan penelitian ulang nih Kak, terhadap hasil yang klarifikasi disampaikan wajib pajak, beserta tadi data-data yang disampaikan wajib pajak, kita lakukan penelitian ulang. Selisihnya di mana atau bagaimana keadaannya, itu kita lakukan penelitian ulang. Terus dilakukan pembahasan dengan wajib pajak Kak. Dan pembahasan ini kawan pajak tidak hanya sekali, tergantung data apa yang diklarifikasi, tergantung kondisi seperti apa yang harus diklarifikasi. Jadi pembahasan bisa lebih dari satu kali. Dan setiap pembahasan itu harus diterbitkan berita acara Kak. Biar lebih aman kan, hasil pembahasan harus dituangkan secara formal. Nah, di berita acara tersebut nanti kawan pajak juga membacanya dan bahkan menyetujui dan menandatangani Kak. Dan juga account representatif beserta kepala seksi pengawasan. Jadi di berita acara tersebut lengkaplah semuanya Kak. Nah, kemudian setelah pembahasan terbitlah berita acara, dilakukanlah laporan dari hasil P2DK tadi. Hasilnya itu dituangkan dalam LHP2DK yang bisa memuat 3 lah kurang lebih Kak, tergantung kondisinya. Jadi ketika data tersebut bisa wajib pajak klarifikasi dengan jelas dengan bukti pendukung yang komplit, maka selesailah kegiatan P2DK tersebut. Dan yang kedua, apabila data tersebut ternyata setelah diklarifikasi ditemukannya nih Kak, ada pembayaran yang kurang bayar, pajak yang kurang bayar, ataupun adanya SPT yang harus dilakukan pembetulan. Disitulah dibuat bahwasannya LHP2DK itu dalam pengawasan. Jadi ada tindak lanjut selanjutnya nanti Kak. Terus dan yang ketiga, ketika dalam pembahasan, dalam klarifikasi tidak ketemu nih, klarifikasinya belum tuntas seperti itu Kak. Mungkin karena datanya banyak atau karena banyaklah kondisinya Kak, itu bisa sampai ke usul pemeriksaan seperti itu. Nah, step yang selanjutnya nih, apabila tadi adanya pajak yang kurang bayar atau SPT yang harus dibetulkan, maka kawan pajak itu harus melakukan pembetulan dalam jangka waktu 30 hari. Seperti itu. Tadi LHP2DK kan dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari kami harus selesai Kak. Jadi harapannya wajib pajak kooperatif dan memberikan klarifikasi. Setelah itu 60 hari selesailah LHP2DK, kemudian kawan pajak diberikan jangka waktu 30 hari untuk melakukan pembetulan SPT-nya. Terus kemudian setelah sudah dilakukan pembetulan, maka akan ada tuh Kak bukti bahwasanya sudah pelaporan atau pembetulan SPT. Data tersebutlah digunakan oleh AR untuk menerbitkan SP3 P2DK. Nah, SP3 P2DK ini tuh produk baru nih Kak, baru tahun 2021 kalau tadi nggak salah. Jadi SP3 P2DK itu kepanjangannya adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan P2DK Kak.
Disitulah dijelaskan bahwasanya wajib pajak telah melakukan pembetulan nomor pembetulan sekian pada tanggal sekian. Seperti itu, Kak. Panjang. Panjang. Ternyata kawan pajak panjang ya prosesnya setelah terbit SP2DK. Nah, tentunya harapan kita ya Kak Tari ya, kalau dapat SP2DK, kawan pajak jangan didiemin ya Kak Tari, karena kita ada jangka waktu tadi yang harus dipenuhi. Jadi apabila kawan pajak mendapatkan SP2DK, jangan takut. Silahkan saja dibalas suratnya atau boleh ketemu dengan AR-nya ya Kak Tari ya? Boleh, dan di SP2DK itu pun ada ini kontak person AR-nya. Ada kontak personnya, jadi siapa tahu nih kawan pajak sebenarnya belum kenal sama AR-nya, karena dapat surat cinta atau SP2DK jadi kenalan sama AR-nya. Ya silahkan kawan pajak boleh klarifikasi ya datanya, jangan lupa disertakan dengan dokumen pendukung ya Kak Tari ya. Oke. Nah, tadi kan dari awal proses penerbitan SP2DK nih Kak Tari sampai dilakukan pembahasan dengan wajib pajak. Kemudian apabila ditemukan memang mismatch tadi harus pembetulan SPT, maka akan dilaksanakan pembetulan SPT ya Kak Tari. Nah, misalnya nih wajib pajak, kawan pajak kita dapat SP2DK tapi nggak ditanggapi. Gimana tuh Kak Tari? Waduh, ini yang repot Kak Kori. Jadi Tari sendiri Kak, sebagai AR itu berharap ya kawan pajak kooperatif dan memberikan klarifikasi. Toh klarifikasi ini tidak harus satu klarifikasi selesai Kak, karena ada pembahasan berikutnya. Nah, jadi ketika misalnya ini klarifikasi tidak dapat dilaksanakan, wajib pajak tidak memberikan klarifikasi, atau kondisi kedua wajib pajak tidak dapat dihubungi nih Kak, karena kan kita pasti persuasif juga, mencoba menelepon, mencoba melakukan kunjungan pun ternyata wajib pajak tidak ada di tempat. Nah, kan tidak dapat dilaksanakan pembahasan nih Kak. Nah, ataupun kondisi keempat tuh bisa jadi dilakukan pembahasan, namun ternyata datanya itu rumit, data yang harus diklarifikasi itu lebih rigid, sehingga tidak ketemu nih sampai klarifikasi kenapa ada selisih, bagaimana. Nah, itu akan masuk ke dalam proses selanjutnya pemeriksaan, karena kalau pemeriksaan itu prosesnya lebih rinci lagi Kak, sampai ke dokumen pendukung benar-benar dicek sampai rinci seperti itu. Jadi kalau keempat kondisi tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dari fungsi pengawasan pindah ke fungsi pemeriksaan Kak. Oke Kak. Ya kawan pajak, tapi bukan serta-merta kalau SP2DK tuh langsung diperiksa gitu ya Kak Tari. Ya, jadi jadi kawan pajak ya harus disampaikan penjelasannya, karena dengan dapat SP2DK terus disampaikan penjelasan tentu akan selesai ya Kak Tari ya, belum tentu akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Jadi kawan pajak jangan takut ya. Nah, kemudian nih Kak Tari, yang seperti kita sudah ketahui bersama ya, kita kan akan memasuki era Kortex nih Kak Tari. Kalau kawan pajak ingat, mungkin ada beberapa wajib pajak KPP Madya Medan yang kemarin sudah kita undang ya untuk kelas pajak untuk mempelajari atau mengenal tentang tampilan aplikasi Kortex nih Kak Tari. Nah, kita akan sebentar lagi nih implementasi Kortex akan berjalan nih di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terkait penerapan Kortex nih Kak Tari, kedepannya akan ada sih proses pengawasan kepada wajib pajak ini? Wah, akan lebih mudah Kak. Jadi sebenarnya kalau sesuai peraturan perundang-undangan tetap mengacu pada peraturan perpajakan yang ada ya Kak. Nah, kalau Kortex itu lebih kita digitalisasi Kak, jadi lebih dipermudah bahwasanya semua proses bisnis melalui digital. Jadi ketika data yang disampaikan wajib pajak masuk ke Kortex nih, semua data yang di Kortex digunakan oleh AR di Kortex tersebut dan diterbitkan surat SP2DK ataupun surat imbauan melalui Kortex akan disampaikan kepada wajib pajak secara digital juga Kak. Terus wajib pajak dapat merespon juga secara digital. Jadi semua serba digital Kak, jadi lebih dipermudah, seperti mekanismenya lebih dipermudah, seperti itu sih Kak. Oke Kak Tari, ini sebenarnya memberikan kemudahan kepada kawan pajak ya Kak Tari. Kalau kawan pajak ingat ya, waktu kita kelas nih mengenal aplikasi Kortex, itu di tampilannya muncul ya Kak Tari, misalnya wajib pajak kita dapat SP2DK, nanti muncul notifikasi tuh, ada SP2DK nih gitu. Nah, tentu itu kan sangat menghemat waktu ya, kalau biasanya kawan pajak tuh harus nunggu surat nih, surat tuh dari pos, jangan-jangan kadang-kadang kempos, nggak nyampe suratnya. Nah, dengan adanya Kortex ini nanti semuanya akan lebih tentunya lebih digital dan lebih mudah, lebih cepat pastinya ya kan Kak Tari. Selain kawan pajak mendapatkan SP2DK dari sistem, menjawabnya pun bisa dari sistem, gitu ya Kak Tari. Benar Kak, lebih sangat efisien sekali ya Kak Tari.
Ya, nggak terasa ya Kak Tari, sekian tadi udah cukup lumayan jelas ya kita jelasin tentang proses bisnis pengawasan yang dilakukan oleh seksi pengawasan atau AR ini ya kepada kawan pajak. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Kak Tari kepada kawan pajak? Mungkin boleh berupa closing statement? Iya, boleh Kak. Sebenarnya lebih ke pesan sih ya Kak. Iya. Jadi bagi kawan pajak nih yang menerima SP2DK atau surat imbauan atau sering disebut surat cinta sih sama WP Kak. Jadi jangan khawatir karena itu bukan sesuatu yang sudah ditetapkan, bukan sesuatu ketetapan, tapi bentuknya itu klarifikasi data. Jadi ada data yang perlu diklarifikasi. Apabila wajib pajak dapat mengklarifikasi ya sudah berarti prosesnya selesai P2DK-nya. Jadi jangan khawatir. Dan jika nerima surat nih bingung nih mau kemana nih, bisa langsung datang ke KPP, langsung lihat nih akun representatifnya siapa. Nanti di kotak juga muncul kan Kak, siapa akun representatifnya. Bahkan di surat juga ada tuh dicantumkan tadi kontak person akun representatifnya Kak. Ada nomor HP bisa dihubungi gitu. Benar, ya Kak Tari. dan pastinya bisa dihubungi, bisa dikontak. Nah, jadi jangan khawatir, dapat surat langsung segera ditindaklanjuti. Apabila di suratnya kurang jelas nih Kak, butuh data rinciannya, raw datanya lagi, bisa kontak AR-nya seperti apa. Jadi besar harapan Tari adalah kawan-kawan pajak jangan khawatir apabila menerima surat cinta, dapat diklarifikasi langsung saja hubungi AR-nya. Seperti itu sih Kak. Ya, demikian ya kawan pajak. Kawan pajak jangan takut, pokoknya ketemu aja sama AR-nya. AR di kantor pajak itu baik-baik dan sangat informatif tentunya ya Kak Tari. Dan tentunya tujuan utamanya adalah membantu kawan pajak dalam pelaporan SPT-nya dengan baik, benar, dan lengkap begitu ya Kak Tari. Oh iya Kak, nambahin satu lagi Bang. Jadi kalau misalnya itu gunanya dilakukan pengawasan itu, wajib pajak itu sangat mendapatkan manfaat sih Kak. Jadi seperti alert, kami itu seperti alert sih Kak. Jadi ketika ada mismatch data, jadi segera kami sampaikan, segera lakukan pembetulan SPT. Kenapa? Ketika ada kesalahan penyampaian nih Kak, karena jangka waktunya itu terus berjalan, maka nanti ada dendanya terus berjalan kan Kak. Sanksinya juga hitung bulan. Jadi kalau misalnya ada ketidakcocokan data nih, kami sampaikan sesegera mungkin supaya kawan pajak juga melakukan pembetulan SPT sesegera mungkin, maka menghindari tadi denda dan sanksi pajaknya Kak. Oke Kak Tari. Ya, kawan pajak, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini seputar proses bisnis pengawasan. Semoga sekarang kawan pajak jadi lebih paham dan lebih mengenal lagi ya, Kak Tari, tentang proses bisnis pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kak Ristari Anggraini. Makasih ya Kak Tari. Terima kasih Kak Kori. Ya, kami ingatkan kembali nih ya Kak Tari, kawan pajak, kita akan masuk sebentar lagi ke era Kortex nih Kak Tari. Jadi jangan lupa ya kawan pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP melalui DJP online masing-masing. Ya, jangan lupa juga kawan pajak untuk simak terus siniar KPP Madya Medan podcast 123. Ya, dan kawan pajak juga boleh memberikan saran ya, memberikan saran atau komen. Kawan pajak mau membahas apa nih kita berikutnya di episode-episode berikutnya? Boleh ya kawan pajak, silahkan komen di YouTube KPP Madya Medan. Ya, kita tutup ya Kak Tari, kawan pajak. Sangat harum bunga di taman. Banyak kembang, aneka rupa. Sampai jumpa kawan pajak sekalian. Semoga kita kembali bersua. Ya, sampai ketemu ya kawan pajak di Siniar Podcast 123. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali kawan pajak. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.